Selamat datang kembali di sesi kita. Kali ini kita punya satu bahasa nih dari tulisan yang Anda bagikan. Judulnya cukup, gimana ya, menggelitik. Jangan takut menjadi orang aneh. Langsung kepikiran, anehnya ini aneh gimana ya? Ternyata ini semacam refleksi pribadi ya. Kayaknya dipicu obrolan sama seorang ustadz. Intinya itu menyoroti fenomena yang mungkin Anda juga sering rasain. Pas kita ngelakuin sesuatu yang sesuai ajaran agama, kok malah dianggap aneh atau nggak biasa gitu sama orang sekitar. Betul, jadi fokus kita sekarang ini yang membongkar gagasan keanehan ini. Kenapa sih tindakan yang kita anggap benar secara agama kok rasanya jadi ganjil buat sebagian orang? Dan yang lebih penting lagi, gimana tulisan ini ngajak kita buat, ya, berani beda aja selama bedanya itu ada dasarnya gitu kan? Siap. Mari kita coba gali bareng ya pemikiran utama dari tulisan ini. Siapa tahu kita bisa dapat sudut pandang baru soal norma sosial sama keyakinan pribadi kita. Oke, kita mulai kupas ya. Nah, ceritanya ini kan dimulai dari semacam kegelisahan seorang ustadz yang dikutip penulis. Ustadz ini merasa dunia sekarang ini, wah, sering kebolak-balik gitu ya. Ada ungkapan menarik nih dari beliau. Tuntunan jadi tontonan, tontonan jadi tuntunan. Gimana tuh maknanya kira-kira? Itu tajam banget sih ungkapannya. Mungkin maksudnya gini, ajaran atau panduan hidup yang benar, tuntunan, sekarang malah sering dianggap kayak pertunjukan aja sambil lalu gitu, tontonan. Nah sebaliknya, yang sifatnya hiburan atau tren sesaat, bahkan mungkin perilaku yang kurang pas tontonan, malah dijadiin patokan buat bertindak, tuntunan. Jadi si penulis lewat cerita si Ustadz ini kayak ngelihat ada pergeseran nilai gitu. Yang harusnya normal jadi aneh, yang nyimpang malah biasa aja. Oke, paham. Dan buat ngebuktiin kegelisahan itu, si Ustadz ini ngasih semacam tugas kecil gitu ya ke penulisnya. Tepat. Jadi penulis diminta pergi ke masjid pas maghrib. Tapi siap-siapnya itu beda dari standar umum waktu itu. Pakai baju paling bagus, pakai minyak wangi, malah pakai sorban segala. Padahal kan kalau kita lihat dari sisi agama, yang mempersiapkan diri sebaik mungkin pas mau ibadah itu justru bagus. Dianjurkan, ini kayak semacam tes sosial gitu. Gimana reaksi orang lihat praktek yang sebenarnya dianjurkan. Nah, di momen inilah keanehan itu mulai kerasa sama si penulis ya. Pas di jalan, dia ketemu seorang ibu muda yang dia kenal, terus si ibu ini langsung nyeletuk. Aduh, tumben nih rapi banget kayak Pak Ustadz, mau kemana sih? Kayaknya sih basa-basi biasa ya. Ya, kedengarannya biasa. Tapi dalam konteks eksperimen tadi, komentar tumben itu jadi punya arti lain. Jadi muncul pertanyaan reflektif, kayak yang ditulis di sumber ini. Kenapa sih pakai baju rapi, wangi, mau ke masjid sesuatu yang baik kok malah dianggap tumben? Aneh gitu. Kenapa bukan aktivitas si ibu yang lagi jalan-jalan pas azan, atau orang lain yang lagi nonton TV atau nongkrong yang dianggap aneh? Wah, menarik ini. Jadi tulisan ini kayak menyoroti adanya standar ganda ya, atau persepsi yang geser soal apa yang normal dalam praktek agama sehari-hari. Dan ini nggak cuma soal baju ke masjid aja kan ya. Penulis ngasih contoh-contoh lain juga. Betul sekali. Penulisnya terus ngasih beberapa situasi lain di mana ketaatan kita tuh bisa kerasa ganjil di lingkungan sosial atau bahkan di kantor. Ada pola yang menarik sih di sini. Seringkali gesekannya itu muncul pas praktek ibadah yang sifatnya lebih personal atau butuh fokus gitu, dibawa ke ruang publik atau komunal. Nah itu mungkin ganggu rutinitas sekuler yang udah dianggap biasa. Contohnya gimana tuh yang masuk pola itu? Misalnya nih, soal timing ibadah. Contohnya sholat sunnah duha, salat sunnah pagi hari di kantor. Nah ini bisa dianggap aneh kalau dilakuin pas rekan kerja lain lagi pada ngopi, sarapan, atau ngobrol santai. Atau contoh lain, sholat wajib kayak zuhur atau asar, tapi tepat waktu banget. Ini juga bisa kerasa aneh kalau Anda lakuin pas musola masih sepi, sementara ya kebiasaan umumnya mungkin tar-taran aja di akhir waktu. Sama juga kayak datang lebih awal buat sholat Jumat pas masjid masih kosong, anjurannya kan cepet-cepet, tapi kebiasaan umum mungkin datangnya mepet-mepet. Jadi ada benturan gitu ya antara waktu ideal ibadah sama ritme sosial atau kerja yang dianggap normal. Selain soal waktu, ada lagi nggak? Ada lagi soal penggunaan ruang ibadah. Ini contoh yang cukup unik nih. Berzikir atau baca Al-Quran sebentar setelah sholat. Nah, ini bisa dianggap aneh kalau di waktu yang sama, orang lain malah milih pakai musola buat tidur siang. Bahkan katanya sampai matiin lampu segala biar enak tidurnya. Sumber ini kayak ngeritik ironi ini. Tempat sholat kok jadi kayak numpang buat yang tidur. Padahal kan harusnya kebalikannya. Waduh, iya juga ya. Ironis banget.
tempat ibadah malah jadi fungsi kedua gitu. Terus, gimana kalau keanehan di ranah komunikasi? Kayak ngirim pesan atau bacaan gitu. Nah, ini juga disorot. Misalnya ngirim tulisan atau pesan yang isinya nasihat keagamaan lewat email kantor atau grup chat. Itu bisa kerasa aneh atau nggak pas gitu di tengah banyaknya konten lucu-lucuan, obrolan ringan, atau bahkan cuma pesan tes doang. Sama juga kayak pilihan bacaan. Milih baca artikel agama pas orang lain lagi asyik baca berita gosip atau hiburan, itu juga bisa bikin seseorang ngerasa atau dianggap beda. Oke, jadi dari semua contoh ini, pesan utamanya apa nih yang mau ditekankan sama penulisnya? Pesan kuncinya sih lugas banget ya. Jangan takut dianggap aneh, itu intinya. Selama keanehan itu dasarnya benar menurut keyakinan kita, entah itu syariat agama, nilai luhur, atau prinsip hidup, penulis kayak mau ngasih benteng gitu buat pembaca, biar nggak khawatir atau minder pas harus beda demi ngejalanin keyakinan. Seolah bilang, nggak apa-apa kok beda, asal dasarnya benar. Nah, penulisnya nggak cuma bilang jangan takut gitu aja ya, tapi juga ngasih semacam penguatan atau alasan kenapa tindakan aneh tadi itu sebenarnya nggak aneh. Pakai dalil-dalil agama juga kan. Tepat sekali. Ini penting biar ada landasan kuat buat yang mungkin ragu. Contohnya ya, soal baju rapi ke masjid. Penulis ngingetin, ini tuh perintah Al-Quran, bukan sekedar gaya-gayaan. Jadi ya, komentar tumben itu mestinya nggak bikin goyah. Soal sholat duha di kantor, nggak usah takut dibilang so alim. Kata penulisnya, itu kan jelas lebih bagus daripada ikut ngobrol ngalor ngidul nggak jelas. Soal sholat tepat waktu, nggak usah khawatir dicap sok rajin. Penulisnya ngutip ayat Quran juga, kalau sholat itu kewajiban yang waktunya udah ditentuin. Jadi tepat waktu itu ya bentuk disiplin aja sama aturannya. Nah, kalau soal sholat di soft depan atau datang awal Jumatan yang tadi dibilang bisa dianggap aneh itu gimana? Ada penguatannya juga? Ada juga, penulis ngingetin lagi ada perintah buat bersegera ingat Allah pas panggilan Jumat. Bahkan ada kisah sahabat Nabi dulu tuh pada rebutan syaf depan karena tahu keutamaannya. Nah, ini kan kontras banget sama rasa sungkan atau aneh kalau kita lakuin sekarang. Jadi kalaupun kita jadi kelihatan menonjol karena datang awal atau di depan, ya itu justru sesuai anjuran. Saya perhatiin nih, penulis juga kayaknya ngasih penekanan khusus soal berbagi nasihat atau konten positif itu ya, yang tadi juga dibilang bisa kerasa aneh. Iya, ini bagian penting juga. Karena berbagi nasihat agama itu dilihat sebagai tanggung jawab, bagian dari saling menasehati dalam kebenaran, itu konsep dasar di Islam. Penulisnya juga ngutip hadis yang populer itu, sampaikan dariku walau satu ayat. Jadi kayak dorongan gitu, jangan ragulah berbagi kebaikan, sekecil apapun. Tapi kan seringnya ada rasa khawatir lain ya pas mau berbagi nasihat. Takut dianggap sok tahu lah, menggurui, atau malah tulisannya nggak ada yang baca. Gimana tuh penulis nanggepinnya? Penulis coba menepis kekhawatiran itu. Soal nggak dibaca, ya itu dianggap bagian dari ladang amal aja. Tugas kita kan nyampein hasilnya urusan nanti. Terus soal takut dibilang sok pinter atau menggurui, penulis pakai argumen retoris yang lumayan kena sih. Kalau kita ngirim email lucu-lucuan atau basa-basi aja bisa tanpa beban, masa iya buat bagi nasihat baik kita mikirnya ribuan kali? Ini kayak mempertanyakan skala prioritas kita aja dalam komunikasi. Ada analogi bagus tuh yang dipakai penulis soal ini, tentang mutiara sama sampah ya. Bener, analogi yang kuat itu. Biar kita fokus ke isi pesannya, bukan ke siapa yang ngirim. Katanya kan mutiara bakal tetap jadi mutiara, nggak peduli siapa yang ngirim. Sebaliknya, sampah yang nggak bakal jadi emas, meskipun datangnya dari tempat mewah. Ini ajakan buat nilai info atau nasihat itu ya dari bener nggaknya, bukan dari siapa yang ngomong, populer atau enggak. Di bagian akhir, penulis kasih contoh keanehan positif lain sama pertanyaan reflektif yang lumayan nusuk ya. Benar. Contohnya kayak perempuan yang tetap pakai jilbab benar sesuai aturan di tengah tren baju yang makin terbuka. Atau orang yang berani ngomongin kebenaran dari Al-Quran dan hadis pas lagi banyak konten vulgar gitu. Terus ditutup dengan pertanyaan, kenapa sih mesti takut dibilang aneh atau langka? Kalau justru keanehan menurut orang banyak itu adalah sesuatu yang sesuai tuntunan yang benar, bukannya itu malah yang bisa bawa keselamatan? Pertanyaan yang kuat banget ya buat direnungin. Jadi, secara umum, tulisan ini kayak semacam manifesto keberanian gitu ya. Berani buat jadi diri sendiri sesuai keyakinan.
Tepat sekali. Ajakan buat berani pegang teguh prinsip sama ajaran yang kita yakini benar, meskipun itu bikin kita kelihatan beda atau menonjol, atau bahkan dicap aneh sama lingkungan. Ini bukan soal nyari sensasi biar beda ya, tapi lebih ke konsistensi antara apa yang kita yakini sama apa yang kita lakuin, lepas dari tekanan buat ikut-ikutan orang banyak. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari obrolan kita soal tulisan "Jangan takut menjadi orang aneh" ini, apa ya intisari utamanya buat Anda, pendengar kami? Mungkin sebuah pengingat ya, bahwa apa yang dianggap normal sama lingkungan sosial itu nggak selalu sama loh dengan apa yang benar menurut kompas nilai atau ajaran agama yang kita pegang. Kadang jalan yang lurus itu malah terasa asing. Dan pesan terpentingnya adalah, jangan sampai perasaan asing atau label aneh itu bikin kita jadi takut atau mundur. Selama tindakan kita itu niatnya baik, dasarnya tuntunannya benar, dan nilai-nilai luhur yang kita yakini, ya perbedaan itu bukan kelemahan. Kata penulis sumber ini, justru disitulah letak kekuatan kita, identitas kita, bahkan mungkin potensi jalan keselamatan. Ini soal berani jadi diri sendiri sesuai keyakinan, bukan cuma ngikut arus saja. Nah, setelah dengar ini, mungkin ada baiknya kita coba renungin sebentar ya. Coba deh tanya ke diri Anda sendiri. Pernah nggak sih Anda ngerasa aneh karena ngelakuin sesuatu yang Anda yakin itu benar, secara prinsip atau agama, tapi kok beda banget dari kebiasaan orang sekitar Anda? Atau sebaliknya nih, jangan-jangan tanpa sadar, kita pernah nganggap orang lain aneh cuma karena tindakan mereka nggak biasa buat kita. Padahal mungkin ada keyakinan kuat di baliknya. Dan mungkin ya pertanyaan lanjutannya yang lebih menantang buat Anda pikirkan. Ada nggak sih satu tindakan aneh yang positif, yang sebenarnya sejalan sama nilai atau keyakinan Anda, tapi mungkin selama ini masih Anda tunda atau lakuinnya setengah-setengah karena khawatir sama pandangan orang? Kalau ada, kira-kira bisa nggak ya Anda mulai coba buat lebih teguh ngelakuinnya dalam keseharian, nggak peduli apa kata orang? Ya, sesuatu buat direnungkan lebih dalam lagi.